Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Khalid, Stambuk 551 Di sini saya akan membahas tentang file dengan macam-macam DBMS. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis file. Yang pertama adalah file master. Master file yaitu file yang berisi report yang tak berubah atau jarang berubah. Contoh berkas pelanggan yang berisi file nomor rekening, nama dan alamat. Dan ada lagi yaitu file transaksi, yaitu file yang berisi informasi yang digunakan untuk memperoleh file master. Sehingga dengan adanya file transaksi ini, file master dapat berubah sesuai dengan informasi yang ada di file transaksi tersebut. Contoh, rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi sekali seminggu. Catatan pada file transaksi digunakan untuk memperbaiki record pada file master. Selanjutnya yaitu file laporan, yaitu file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File ini hanya bisa dicetak pada kertas, printer, atau hanya ditampilkan di layar monitor. Selanjutnya file sejarah, yaitu file yang menyimpan data yang telah disimpan dalam bentuk suatu periode waktu tertentu yang telah lampau, biasanya digunakan untuk menyusun laporan yang bersifat. Contohnya seperti informasi tentang pasien yang keluar tidak perlu simpan pada file, sekarang ada. Record tersebut dapat dipindahkan pada file riwayat hidup, sehingga tinggal berisi file pasien yang sedang dirawat atau dijadwalkan akan kembali. Data tentang pasien yang keluar dapat disimpan pada file atau dalam tanda kutip riwayat hidup yang berguna untuk menyusun laporan di kemudian hari. Dan selanjutnya macam-macam DMS atau database manajemen sistem beserta kelebihan dan kekurangannya. Di sini pertama yaitu MS Access. MS Access ini Microsoft Access adalah salah satu program DBMS buatan Microsoft yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan usaha skala kecil atau menengah. Microsoft Access biasanya dipasang satu paket dengan paket Microsoft Office lainnya seperti Word dan Excel. Pengguna Microsoft Access bisa dengan mudah untuk mengolah berbagai macam database dari luar Access seperti MySQL atau Oracle. Kelebihan dari MS Access yaitu mudah dalam penggunaan, terutama dalam manipulasi tabel relasinya. Perintah SQL juga dapat dibuat pada Microsoft Access. Selain itu, fasilitas data security dan penyimpanan data jumlahnya besar. Dan kekurangan Microsoft Access mempunyai kekurangan, yaitu dapat dipergunakan dengan gratis, atau Microsoft Access harus berlisensi jika kalau menggunakannya. Tidak hanya itu saja, atau Microsoft Access tidak terlalu cocok seandainya diakses dengan jaringan. Dan kedua yaitu DMS yang selanjutnya yaitu MySQL adalah suatu perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL yang dalam bahasa Inggrisnya Data Management System, disingkat yaitu DBMS, yang mana MySQL ini merupakan multi-user dengan memakan sekitar 6 juta instalasi di seluruh penjuru dunia. Kelebihannya dari MySQL adalah yang pertama, gratis. Kedua, selalu stabil dan cukup tangguh. Tiga, keamanan yang cukup baik. Keempat, sangat mendukung transaksi yang dukung dari komunitas. Keenam, fleksibel dengan berbagai macam program. Empat, perkembangan yang cepat. Kekurangan MySQL: mendukung koneksi bahasa pemrograman ini misalnya seperti Visual Basic, Expro, Delphi, sebab koneksi ini dapat menyebabkan file yang dibaca harus sesuai dengan koneksi dari bahasa pemrograman visual tersebut.
Dan yang terakhir, Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server merupakan sistem manajemen basis data relasional yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server. Microsoft SQL merupakan salah satu produk unggulan dari Microsoft mengenai manajemen dari basis data alias database, di mana software ini menggunakan Transact SQL sebagai query utama fitur dan terdapat pada Microsoft SQL Server, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat basis data, clustering, dan mirroring. Dalam Microsoft SQL Server juga dapat mendukung SQL sebagai bahasa untuk memproses query ke dalam Microsoft SQL Server sudah digunakan dalam kalangan umum. Kelebihan Microsoft SQL Server yaitu sudah banyak dikembangkan dan juga sudah diluncurkan lebih dari 7 generasi, yang mana sangat mudah untuk digunakan, terutama digunakan pada komputer dengan sistem operasi Windows, baik yang menggunakan 32 bit maupun menggunakan 64 bit, seperti kebanyakan vendor yang juga software dari DBMS. Microsoft SQL Server ini memiliki kelebihan. Di antaranya kelebihannya adalah mempunyai kelebihan untuk dapat manajer setiap user, dan juga pada setiap user pengguna dapat diatur hak aksesnya terhadap pengakses database oleh DBA. Dan kelebihan selanjutnya adalah tingkat pengamanan datanya yang sangat baik. Dan ini adalah kekurangan SQL Server. Selain mempunyai beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Microsoft SQL Server, ternyata Microsoft SQL Server mempunyai beberapa kekurangan yang dimiliki oleh SQL Server, yaitu harganya belinya yang lumayan tinggi. SQL Server yang bisa dipergunakan untuk OS Microsoft saja atau tidak multi OS, tidak cocok untuk skala database besar, sulit digunakan pada bahasa pemrograman lain, hanya bisa berjalan pada platform OS. Perangkat lunak ini bereslensi dan tentunya pemakaiannya membutuhkan biaya yang tergolong cukup mahal. Sekian dari saya yang sudah membahas tentang jenis-jenis file dengan macam-macam aplikasi DBMS dan kelebihan dan kekurangannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.